Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa, absen 17 kelas 10-3. Saya akan menjelaskan tentang materi eksponen. Jadi ini ada soal 3 pangkat X ditambah 2 sama dengan 9 pangkat X dikurang 2. 3X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X dikurang 2. X ditambah 2 sama dengan 2X dikurang 4 sama dengan 6. Jadi solusi persamaan dari soalnya adalah X sama dengan 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Desi Gunawan. Saya ingin menjelaskan log algoritma. Soal algoritma. Contoh pertamanya 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 4 log 64. Jadi kita yang basis terkecilnya adalah 2, 3, dan 4. Dan sekarang kita lanjut ke bawahnya. Jadi itu duanya biarin aja. Jadi 8-nya kita bagi 2, kayak 2 log 2 akar pangkat 3, dan 9-nya juga nih, 9-nya dibagi 3. Jadi 2 log 2 akar pangkat 3 ditambah 3 log 3 akar pangkat 2, dan sama nih 64-nya juga dibagi 4. Jadi tambah 4 log 4 akar pangkat 3, dan habis itu dan yang angka-angka yang di atas tuh kita turunkan ke depannya gitu. Jadi 3 akar pangkat 2 log 2 ditambah, terus kita turunkan lagi 2-nya, terus 3 log 3 ditambah sama lagi tuh kita turunin lagi 3, terus 4 log 4. Jadi seumpamanya nilainya sama kayak 4 log 4, 3 log 3, terus 2 log 2. Jadi kita samain aja dengan huruf 1. Oh, jadi bernilainya 2 log 2 jadi 1. Jadi 3-nya turunin, jadi 2 log 2 sama dengan 1, dan ditambah 2-nya turunin, 3 log 3 sama dengan 1 sama aja, dan tambah 3, terus 4 log 4 jadiin 1. Jadi 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3. Jadi kita tambahin semua tuh, 3 tambah 2 tambah 3 hasilnya 8. Contoh soal barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika adalah sebagai berikut: 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Ditanyakan berapakah suku ke-12 dan suku ke-20? Rumus baris aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, yang dimana A adalah suku awal, N adalah suku yang dicari, dan B adalah selisih setiap suku. Jadi jika ditanyakan berapakah suku 12, menjadi U12 sama dengan 8 ditambah 12 dikurang 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 11 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 88 yang menghasilkan 96. Lalu jika ditanyakan suku ke-20, U20 sama dengan 8 ditambah 20 dikurang 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 19 dikali 8 yang menghasilkan 8 ditambah 152, jadi hasilnya adalah 160. Jadi suku ke-12-nya adalah 96 dan suku ke-20-nya adalah 160. Mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitri dari kelas 10-3, absen 43. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret aritmatika. Nah teman-teman, dalam deret aritmatika itu terdapat 2 rumus. Yang pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A buka kurung N dikurang 1 titik kurung lalu dikali B. Dan yang kedua itu Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN titik kurung. Nah, berikut adalah contoh soal dari deret aritmatika.
Pertanyaannya itu 25 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 40 titik-titik adalah yang dicari adalah S10-nya. Nah, karena di soal tersebut B-nya sudah ketemu, maka kita pakai rumus yang pertama ya teman-teman. Diketahui A-nya itu 25, lalu B-nya itu 30, dari 30 dikurang 25, jadi hasilnya ada 5. Nah, maka B-nya itu adalah 5 ya teman-teman. Lalu cara penyelesaiannya yaitu kita sesuai rumus yang tadi ya, yaitu S10 sama dengan 10 dibagi 2 buka kurung 2 dikali 25 lalu 20 dikurang 1 dan kita turunkan B-nya itu 5, jadi dikali 5. Nah, hasilnya itu 10 dibagi 2 kan sama dengan 5. Lalu 2 kali 25 itu kan sama dengan 50 ya teman-teman. Jadi kita tulis di situ 50 dan 10 dikurang 1 itu sama dengan 9. Lalu dikalikan dengan 5 jadi hasilnya 45. Nah, jadi sama dengan itu 50 ditambah 45. 50 ditambah 45 itu hasilnya kan 95. Jadi kita taruhlah di sini 5 dikali 95. Dan hasil dari 5 kali 95 yaitu 475. Materi selanjutnya yaitu baris geometri. Sini ada contoh soal barisan geometri dengan suku pertama 2 dan suku terakhir 98. Suku tengah barisan tersebut adalah, jadi yang pertama langkahnya itu kita harus cari suku pertama sama suku terakhirnya. Nah, di sini kan udah ada tuh suku pertamanya 2. Nah, suku pertama itu disimbolin sama A, jadi A sama dengan 2. Terus suku terakhir tuh simbolnya UN. UN-nya situ 98. Terus kita cari suku tengahnya karena itu pertanyaan. Rumusnya UT suku tengah sama dengan akar A suku pertama dikali UN suku terakhir. Situ kan udah ada itunya, jadi kita hitung aja langsung. Akar 2 A-nya 2 dikali 98. 98 itu suku terakhir kan, sama dengan akar 196. Nah, sekarang kita cari akar 196 itu berapa sih? Nah, akar 196 itu 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa, absen 17 kelas 10 3. Saya akan menerangkan materi tentang trigonometri. Ada soal tentukan nilai sin A dan cot A jika diketahui cos A sama dengan 3/5. Jika cos A sama dengan 3/5 maka C sama dengan akar 5/2 dikurang 3/2 sama dengan 4. Jadi sin A sama dengan 4/5 dan cot A sama dengan 3/4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Rumusnya itu BX ditambah AY sama dengan A dikali B. Kita lihat contoh soalnya dulu ya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih kalau 6 itu pasangannya adalah 3. Dan 6 dan 3 itu dia melewati 0,0. Jadi kita memakai uji titik 0,0. 6X ditambah 3Y titik-titik 18. Nah, untuk mengetahuinya kita itu harus mengkalikan 6 dengan 3. 6 dikali 3 itu sama dengan 18. 6 dikali 0 itu dari hasil uji titiknya ya. 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 titik-titik 18. Nah, 6 dikalikan 0 itu kan 0. Ditambah 3 dikalikan 0 juga hasilnya 0 titik-titik 18. Nah, 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 2 titik-titik 18. Nah, dari sini kita udah tahu kan kalau 0 itu hasilnya kurang dari 18. Nah, karena karena garisnya itu lurus, jadi kita memakai kurang dari sama dengan. Jadi hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 18. Lalu yang kedua itu ada 4X dan 8Y. Nah, karena 4X dan 8Y ini tidak melewati 0,0, maka uji titiknya itu kita cari yang terdekat ya teman-teman. Nah, jadi setelah angka 4 itu kan angka 5 ya, yang paling terdekat. Lalu 8 juga terdekatnya itu angka 9. Jadi kita memakai uji titik 5,9. Nah, 4X ditambah 8Y titik-titik sama kayak tadi, kita harus mengkalikan terlebih dahulu 4 dikalikan 8 itu hasilnya 32. Jadi 4X ditambah 8Y titik-titik 32. 4 dikali 5
itu dari hasil uji titik juga. Ditambah 8 dikali 9 titik-titik 32. 4 dikali 5 itu hasilnya 20. Ditambah 8 dikali 9 itu hasilnya adalah 72. Titik-titik 32. Nah, dari sini kita udah tahu nih 20 ditambah 72 itu hasilnya 92 kan. Jadi hasilnya itu lebih dari 32. Nah, kita lihat lagi karena garisnya juga sama lurus, jadi kita memakai 92 lebih dari sama dengan 32. Dari keseluruhan, kita sudah tahu kalau 6x ditambah 3y itu hasilnya kurang dari sama dengan 18. Dan 4x ditambah 8y itu hasilnya lebih dari sama dengan 32. Karena di sini aksirannya tidak melewati garis, x dan y itu dia lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertidaksamaan linear. Yang perlu kita ketahui, kurang dari, lebih dari, dan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu sama dengan ketaksamaan. Dan bentuk umumnya adalah AX ditambah BY kurang dari sama dengan 0. Lalu di sini itu kita harus tahu ya guys. Jadi kurang dari dan lebih dari itu garisnya putus-putus. Itu untuk kita buat garis nanti di grafiknya. Dan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan itu garisnya lurus. Contohnya kayak soal yang ini guys. 2x ditambah 8y itu kurang dari 20. Lalu kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita tulis di situ x dan y. Lalu kita tulis 0 dan 0. Karena masih ada yang kolomnya kosong, kita harus isi nih teman-teman. Nah, x itu kita hanya perlu tutup yang x-nya kita tutup. Jadi di situ ada angka 8 kan. Nah, kita taruhlah di x itu angka 8. Dan y itu kita tutup yang y dan kita pindahkan angka 2-nya ke kolom yang kosong. Lalu setelah itu kita uji titik 0,0. 2x ditambah 8y kurang dari 20 itu sama dengan 2. X-nya itu 0 ya teman-teman. Jadi 2 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 kurang dari 20. 2 dikali 0, 0. Dan 8 dikali 0 itu 0. Jadi 0 ditambah 0 kurang dari 20. Dan itu hasilnya benar. Lalu kita buat grafiknya. Nah, itu kan kita taruh 8 di X ya. Tepat di garis yang ini kita tulis 8. Lalu angka 2 juga kita tulis. Dan kita gariskan. Nah, karena ini hasilnya benar, berarti kalau HP kotor itu dia mendekati 0,0 ya teman-teman. Jadi kita arsir ke bawah. Halo semuanya, aku Alma Shirley Zegilsi dan di sini aku mau ngejelasin materi tentang fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat itu sebenarnya punya dua materi, yaitu faktorisasi dan rumus ABC. Nah, di sini aku mau ngejelasin yang rumus ABC ya. Jadi, rumus ABC itu X 1,2 atau X1 dan 2 sama dengan bin B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Dan di sini aku punya contoh soal yaitu X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0. Jadi tinggal masukin aja nih angkanya ke rumusnya. Nah, jadi X1 dan 2 sama dengan min 6 plus minus akar kuadrat min 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali min 7 per 2 kali 1. Nah, tinggal diturunin 6 plus minus akar kuadrat 6 pangkat min 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 dikurang 4 kali 1 kali min 7 itu hasilnya min 28 per 2 kali 1 sama dengan 2 sama dengan min plus minus akar kuadrat 36. Karena di sini min ketemu min jadi tandanya ganti plus ya. Jadi akar kuadrat 36 tambah 28 per 2. Terus tinggal diturunin lagi sama dengan 6 plus minus 36 tambah 28 itu 68. Jadi 6 plus minus akar 68 per 2. Lalu diturunin lagi 6 plus minus akar 68 itu 8. Jadi 6 plus minus 8 per 2. Nah, di sini
Tinggal kita tentuin X1 dan X2-nya. Di sini aku mau mulai dari yang pertambahan dulu, penjumlahan dulu. X1 sama dengan 6 tambah 8 per 2. Terus tinggal dijumlahin 6 tambah 8, 14 per 2 sama dengan 7. X2 sama dengan 6 dikurang 8 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi X1 sama dengan 7 atau X2 sama dengan min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akar persamaan kuadrat. Kita pakai rumus pemfaktoran. Di sini kita ada soal 2 kuadrat ditambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini karena depannya ada 2x, jadi kita turunkan aja 2x. Nah, 2x terus satunya lagi 2x juga per 2 sama dengan 0. Lalu kita kali ini 2x 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu kita 6-nya kita datakan. Jadi 6 dikali 1 dikali 6 jadi hasilnya 6. Kalau misalnya 2 dikali 3 hasilnya 6 juga. Lalu terus kemudian kita melihat ada plusnya di situ. Nah, jumlah plusnya adalah 5. Nah, terus kita cari nih yang tadi tuh yang jumlahnya 5 adalah yang 2 sama dengan 2 sama 3. Lalu kita letakkan tuh. Jadi 2x tambah 2, terus satunya lagi 2x tambah 3. Nah, kita di sini mencari yang bisa dibagi 2. Nah, yang ini nih, yang 2x ditambah 2 bisa dibagi 2 nih. Jadi hasilnya 1. Nah, lalu kita lalu x plus 1, terus yang tadi tuh yang 2x tambah 3 terus kita turunin lagi jadi sama dengan 0. Lalu kita tulis lagi nih, x tambah 1 sama dengan 0, atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Lalu x1 nya sama dengan min 1. Lalu 2x sama dengan min 3. Nah, kita ke x2 sama dengan min 3 per 2. Nah, lanjut kita ke rumus A min B min C. Sini kita ada soal. Jadi kita rumusnya adalah x sama dengan min B plus min akar pangkat D terus terus kita ini dulu per ini dulu jadi 2A. Jadi itu x sama dengan min B plus minus akar D per 2A dengan D-nya itu diskriminan sama dengan B2 min 4AC. Lalu kita lanjut ke persamaan. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Terus lalu kita tentukan yang A-nya dulu. Yang A-nya adalah 2. Nah, lalu yang B-nya adalah 5. Nah, lalu yang nilai plusnya C-nya itu adalah 3. Lalu kita tentukan diskriminannya. Jadi yang 5 pangkat 2 dikurang 4. Jadi diskriminannya adalah B-nya itu 5. Nah, min 4 A-nya dan sama C-nya. Lalu 25 dikurang 8 dikali 3 adalah 24. Jadi 25 dikurang 24 sama dengan 1. Jadi kita lanjut lagi ke X-nya. Nah, min B atau sama dengan min 5 plus minus akar 1 per
A2 X yang pertama sama dengan pakai yang plus. Jadi min 5 ditambah 1/4 sama dengan min 1. Dan X nya yang kedua adalah min 5 sama min 1/4. Min 5 tambah 1 6. Oh, jadi min 5 ditambah 1 jadi min 4. Jadi ditambah 4 adalah min 1, dikurang min 4 adalah min 1. Min 5 dikurang min 1 adalah 6 min per 4. Ketemu lagi sama aku, Alma. Dan di sini aku mau ngejelasin lagi tentang menyusun PK baru. Jadi, rumus PK baru itu ada 3. Yang pertama, PK lama, PK baru, P dan Q, dan menyusun PK baru. Nah, rumus PK lama itu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Lalu, X1 dan X2 sama dengan C per A. Lalu, rumus PK baru P dan Q itu P sama dengan X1, Q sama dengan X2. Lalu rumus menyusun PK baru itu X pangkat 2 dikurang X1 plus X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini aku punya contoh soal, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Nah, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 3. Lalu yang pertama kita pakai rumus PK lama ya. Terus tinggal masukin aja nih. Min 5 per 1. Nah, karena min ketemu min plus, jadi hasilnya 5 per 1. 5 per 1, 5 bagi 1 sama dengan 5. Lalu X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya itu kan 3, A-nya itu 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Lalu menyusun PK baru P dan Q. Nah, kenapa 2X1 atau 2X2? Itu karena di sini akar-akarnya itu 2 kali. Jadi P sama dengan 2X1, Q sama dengan 2X2. Lalu P dan Q sama dengan 2X1 tambah X2 sama dengan 2X1 plus X2 sama dengan 2. Kenapa 5? Karena X1 tambah 2 itu tadi 5 ya, yang di PK lama. Nah, terus habis itu 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu ada P kali Q. 2X1 kali 2X2 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 4X1 kali X2 sama dengan 4 kali 3. Kenapa 3? Karena yang di PK lama itu tadi X1 kali X2 itu sama dengan 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang tinggal menyusun PK baru. Menyusun PK baru rumusnya X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal masukin aja nih, X1 plus X2 nya itu 10. Tadi yang di PK baru ya. Terus tambah X1 kali X2 itu 12. Tadi yang di PK baru juga. Jadi X pangkat 2 dikurang 10X tambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya, aku, Asfara Aquanisha Syabazial, akan menjelaskan tentang tabel distribusi, frekuensi, histogram, dan poligon yang masih bagian dari materi statistika. Oke, jadi kita bahas salah satu contoh soalnya. Di sini kita udah punya data yang isinya tuh berat badan sama jumlah orang-orangnya. Jadi ada dari 30 sampai 34 kilo, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54. Terus dari data ini kita disuruh tentuin banyaknya kelas, batas bawah kelas ketiga, batas atas kelas kelima, panjang kelas, titik tengah masing-masing kelas, dan kita disuruh buat histogram dan poligon dari data tersebut.
Jadi kita langsung aja kita jawab. Yang pertama, banyaknya kelas. Gimana sih cara ngitung banyaknya kelas? Itu tinggal dihitung aja ya, dari yang 30 sampai 34, 34 sampai 9, gitu-gitu, semuanya ada 5 kelas. Terus batas bawah kelas 3, kelas ketiga, batas bawah itu berarti yang di sini. Batas bawah kelas ketiga berarti 40. Terus batas atas kelas kelima. Batas atas kelas kelima berarti yang ini 54. Terus kita juga ditanya panjang kelas. Kalau panjang kelas itu cara ngitungnya tepi atas dikurang tepi bawah sama jadi itu panjang kelas ya. Tepi atas tuh ini 34. Kita ambil kelas pertama, 34 dikurang 0,5 ditambah 0,5 sebenarnya 34,5 dikurang 30 dikurang 0,5 29,5. Jadi panjang kelasnya 5. Ini udah diaplikasikan buat semua kelasnya. Panjang kelasnya semuanya sama. Terus kita juga ditanya titik tengah masing-masing kelas. Ini rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini kita langsung jawab aja. Lanjut yang keenam, kita disuruh bikin histogram sama poligon dari data yang udah disajikan tadi. Sebenarnya gampang aja cara bikin histogram dan poligon. Yang di bawahnya itu kita taruh tepi bawah dan atas dari masing-masing kelas. Kita urutin aja, terus di sampingnya juga sesuai sama frekuensinya, habis itu tinggal digambar. Kalau buat poligon itu sebenarnya tinggal dibikin terus bentuknya garis, bukan batang. Lalu kita ke materi modus data tunggal dan data kelompok. Sekarang kita ke data tunggal dulu. Di situ ada contoh soal, tentukan modus dari data berikut: 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, kalau modus itu nilai atau angka yang paling banyak. Jadi di sini kita lihat ya. 5-nya ada 2, 6-nya itu ada 1, 7 ada 1, 8-nya ada 3, dan 9 ada 1. Nah, angka yang tadi itu yang paling banyak ada itu kan angka 8. Berarti modusnya 8. Terus kita ke modus data kelompok. Di situ tuh udah ada tabel di contoh soalnya. Sekarang kita kerjain ya. TBMO itu tepi bawah kelas modus. Itu rumusnya berat badan dikurang 0,5. Nah, karena tadi udah dibilang modus itu data yang angka yang paling banyak, jadi kita lihat frekuensi yang paling banyaknya itu ada di 15. Nah, sekarang kita pakainya itu yang berat badan karena rumusnya kan berat badan dikurang 0,5. Di situ frekuensi 15 itu berat badan 61 sampai 70. Jadi kita pakai yang 61 dikurang 0,5. Hasilnya 60,5. Terus kita cari selisih D1, selisih si 15 ini sama angka frekuensi sebelumnya, yaitu 8. Sekarang 15 dikurang 8 hasilnya 7. Yang ketiga kita cari selisih si 15 ini sama yang bawahnya. Kalau yang tadi sama atasnya, sekarang sama yang bawah. Itu yang bawah itu 12. Jadi 15 dikurang 12 itu hasilnya 3. Nah, yang terakhir itu kita harus cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu kita ambil dari berat badan yang paling awal, itu 41 kurang 50. Nah, jadi kalau yang panjang kelas itu pakainya 50, yang angka 41 sampai 50 itu 50 ditambah 0,5, jadi hasilnya 50,5 dikurang 40,5. 40,5 itu dari 41 dikurang 0,5, jadi hasilnya 40,5. Nah, 50,5 dikurang 40,5 itu hasilnya 10. Kalau kita udah tahu semuanya, kita udah bisa hitung pakai rumus modus. Tepi bawah kelas atas ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TBMO itu yang tadi udah kita hitung itu 60,5 ditambah D1 nya 7, terus per D1 lagi ditambah D2, jadi 7 ditambah 3 dikali P nya itu 10. Nah,
Udah, terus kita hitung. Yang 60,5 itu kita turunin aja. Terus ditambah 7. Kita hitung yang di dalam kurung itu. Itu kan ada 7 ditambah 3. Itu kita hitung dulu. Hasilnya ada 10. Dikali 10. Terus itu kita turunin lagi sama dengan 60,5 ditambah ini yang dalam kurung ini 7/10 itu 7 kan kali 10 itu kita kali 7 kali 10 hasilnya kan 70. Nah terus pernya itu kita turunin aja jadi 70/10. Udah, terus sama dengan 60,5 kita turunin lagi ditambah 70 dibagi 10 kan hasilnya 7. Jadi 60,5 ditambah 7 sama dengan 67,5. Saya akan menjelaskan soal median data tunggal dan kelompok. Yang pertama, tentukan median dari data berikut. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Nah, habis itu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, dan X14. 1 per N dalam kurung XN per 2 plus XN per 2 plus 1 tutup kurung sama dengan 1 per 2 tutup kurung X14 per 2 ditambah buka kurung X14 per 2 plus 1 tutup kurung sama dengan 1 per 2 1 per 2 buka kurung X7 plus X8 tutup kurung sama dengan 1 per 2 buka kurung 7 plus 7 sama dengan 1 per 2 dikali 14 sama dengan 7. Dan ini median data tunggal dan kelompok. Data kelompok. Nilainya 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70. Frekuensinya 10, 14, 35, 21, 12, 8. FK-nya 10, 24, 59, 80, 92, 100. Tentukan median dari data kelompok tersebut. Diketahui N-nya sama dengan 100, N per 2 sama dengan 50, TB-nya 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. FKWM-nya min 1 sama dengan 24, F sama dengan 35, P sama dengan 5. Habis itu caranya ME sama dengan TBME plus N per 2 dikurang FKWM min 1 tutup kurung kali P. Jadi ME nya sama dengan 50,5 ditambah 50 kurang 24 dikali 5. P nya itu 35 sama dengan 50,5 ditambah 20 per 6 dikali 5 dikali 35 sama dengan 54,2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kuartil data tunggal. Di sini soalnya 160, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Di sini kita menggunakan rumus yang ganjil. Jadi rumusnya Q1 sama dengan X 1 per 4, N ditambah 1 sama dengan X 1 per 4, 9 ditambah 1 sama dengan X 1 per 4 dikali 10 sama dengan X 10 dibagi 4 sama dengan X 2,5. Selanjutnya jadi X2 ditambah 0,5 dalam kurung X3 dikurang X2 sama dengan 167 ditambah 0,5 di dalam kurung 169 dikurang 167 sama dengan 167 ditambah 0,5 dikali 2 sama dengan 167 ditambah 1 jadi 168
Q1-nya adalah 168. Rumus Q2 sama dengan X 2 per 4 N ditambah 1 sama dengan X 2 per 4 9 ditambah 1 sama dengan X 2 10 dibagi 4 sama dengan X 2 dikali 2,5 jadi X 5 sama dengan 171. Jadi Q2-nya adalah 171. Lanjut Q3, rumusnya Q3 sama dengan X 3 per 4 N ditambah 1 sama dengan X 3 per 4 9 ditambah 1 sama dengan X 3 per 4 dibagi 10. X 3 dikali 2,5 jadi X 7,5 sama dengan 173 ditambah 0,5 dalam kurung X 8 dikurang X 7 sama dengan 173 ditambah 0,5 dalam kurung 175 dikurang 173 sama dengan 173 ditambah 0,5 dikali 2 sama dengan 173 ditambah 1 jadi 174. Ketiganya adalah 174. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya ada simpangan baku dan ragam. Ini juga masih bagian dari statistika. Terus jadi di sini udah disajikan sebuah data. Terus kita tinggal nentuin simpangan baku dan ragamnya. Jadi pertama kita udah punya nilai sama frekuensi. Terus selanjutnya yang kita harus lakuin itu kita kaliin nilai sama frekuensinya. Kalau udah dapet kita jumlahin semuanya. Habis itu kita cari rata-ratanya atau mean. Pas sudah dapat kita kurangin nilai yang di awal itu kita kurang sama rata-ratanya. Udah, sekarang semuanya itu masing-masing kita kuadratin. Jadi kita udah punya nilainya dikurang mean dikuadratin. Habis itu hasil dari yang dikuadratin ini masing-masing kita kali sama frekuensinya. Udah, habis itu kita jumlahkan. Baru deh kalau kita udah punya semua yang kita butuhin, kita masuk ke rumusnya itu jumlah dari si frekuensi dikali nilai dikurang rata-rata dipangkat 2 dibagi sama N. Jadi langsung aja kita masukin dari yang udah kita hitung di atas, akar 55,2 dibagi 20. Jadi hasilnya akar 2,76. Itu simpangan baku. Kalau ragam itu apa sih? Kalau ragam itu berarti pangkat 2-nya atau kuadratnya dari simpangan baku. Jadi langsung aja bisa kita kuadratin, akar 2,76 dikuadratin jadi ragamnya 2,76. Contoh soal desil persentil untuk data tunggal. Diketahui data sebagai berikut. Ini ditanyakan desil 9 dan persentil 40 dari data tersebut. Untuk mencari desil, kita menggunakan rumus DI sama dengan XI dikali N tambah 1 per 10. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. D9 sama dengan X9 dikali 17 tambah 1 per 10 sama dengan 162 per 10 sama dengan 16,2. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya menjadi X16 ditambah 0,2 dikali X17 dikurang X16 sama dengan X16 ditambah 0,2 dikali 10 kurang 9 sama dengan X16 ditambah 0,2 dikali 1 menjadi 9 ditambah 0,2 yaitu 9,2. Itu adalah desil ke-9-nya. Untuk mencari persentil, kita menggunakan rumus PI sama dengan XI dikali 17 tambah 1 per 100. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, jadi sama dengan P40 sama dengan X40 dikali 17 tambah 1 per 100. Jadi sama dengan X720 per 100 sama dengan X7,2. Lalu kita lanjutkan ke tahap berikutnya menjadi X7 ditambah 0,2 dikali X8 dikurang X7 sama dengan X7 ditambah 0,2 dikali 7 kurang 7 sama dengan X7 ditambah 0,2. Sama dengan 7 ditambah 0,2 jadi 7,2. Itu adalah persentil ke-40. Jadi desil ke-9 adalah 9,2 dan persentil 40 adalah 7,2. Mudah bukan? Contoh soal desil persentil pada data kelompok. Perhatikan data berikut. Yang ditanyakan adalah desil 6 dan persentil 70.
Untuk mencari desil dan persentil pada data kelompok, kita hitung dan tentukan dulu hal-hal yang kita butuhkan untuk rumus. Jadi ketika sudah, kita masukkan ke dalam rumus menjadi seperti ini. D6 sama dengan 34,5 dikali 48 dikurang 31 per 17 dikali 5 sama dengan 34,5 dikali 17 per 17 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Jadi desil 6-nya adalah 39,5. Untuk persentil, kita juga lakukan seperti hal yang sama namun dengan rumus yang berbeda. Jadi kita sudah siapkan dulu hal-hal dan yang kita butuhkan untuk rumus, lalu kita masukkan ke dalam rumus menjadi sebagai berikut. P70 sama dengan 39,5 dikali 56 dikurang 48 per 14 dikali 5. Sama dengan 39,5 ditambah 8 per 14 dikali 5 menjadi sama dengan 39,5 ditambah 40 per 14 sama dengan 39,5 ditambah 2,8 sama dengan 42,3. Itu adalah persentil 70-nya. Mudah bukan? Sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang munculnya mata dadu bernilai 5. Jadi banyaknya jumlah mata dadu adalah 6, maka NS sama dengan 6, lalu mata dadu yang bernilai 5 adalah 1, maka NA sama dengan 1. Jadi rumusnya PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1 per 6. Sebuah kantong berisi 10 bola dengan warna yang berbeda-beda, 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika sebuah bola diambil secara acak dari kantong tersebut, berapa frekuensi harapan mengambil bola hijau? Total jumlah bola dalam kantong adalah 10. Dari jumlah tersebut terdapat 3 bola hijau, oleh karena itu peluang untuk mengambil bola hijau adalah 3 per 10. Frekuensi harapan munculnya bola hijau adalah frekuensi harapan sama dengan peluang mengambil bola hijau dikali jumlah percobaan. Frekuensi harapan sama dengan 3 per 10 dikali 1. Frekuensi harapan sama dengan 0,3. Jadi frekuensi harapan mengambil bola hijau adalah 0,3 atau 30%.